Oke, selamat ketemu lagi di mata kuliah web programming ya, di mana untuk materi kali ini adalah pertemuan ketiga, itu adalah uh, kerja dengan form. Ya, jadi untuk kali ini saya nggak pakai online, saya sengaja bentuk video. Minggu depan kita mulai lagi dengan Bootstrap itu apa namanya, Bootstrap itu dengan apa namanya, online lagi untuk minggu depan. Di mana materi untuk pertemuan ini diharapkan mahasiswa mengenal teks dan fungsi form dalam HTML. Jadi nanti ketika kita udah belajar di PHP, tinggal mengcodingnya, program apa namanya, apa sih form itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian mahasiswa mampu membuat mengedit form dalam HTML. Jadi nanti di Bootstrap itu tinggal gimana kita memanggil formnya itu dengan di Bootstrap-nya. Jadi kalau dia jadi asal mengenal dulu form di HTML-nya. Form itu fungsinya itu merupakan tempat penginputan data sebuah sebelum diproses dalam sistem. Salah satu cara untuk mengambil informasi dari pengunjung adalah menggunakan form. Jadi ketika misalkan kita lagi login atau misalkan masuk ke username password itu menggunakan form. Itu biasa menggunakan input tipe teks atau dengan passwordnya itu dengan password. Kemudian form dapat diisi kemudian diproses dengan program-program tertentu, yaitu bisa menggunakan yang namanya PHP untuk memprosesnya. Biar kita simpan inputan yang dari pengguna itu ke database. Cara membuat form di HTML, itu form dapat dibuat dengan text form. Jadi Anda masukin text form di dalam body, di dalam HTML. Ingat ya, tag ini tag tambahan. Bukan tag dasar yang 8 yang bisa jelasin. Kemudian tag ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan. Ya, ya tag dasar formnya, kemudian atributnya itu berupa action misalkan. Jadi misalkan form action begini, atau misalkan form yang namanya method. Ya, itu adalah atribut dari bagian dari form. Jadi ada tagsnya, ini ada atributnya. Kemudian nanti ada value-nya. Misalkan metodenya, metode kutip 2 itu adalah false, misalkan ya. Atau misalkan apa namanya get gitu ya. Nah itu kemudian actionnya itu, ya itu tujuannya. Misalkan actionnya action ke sepan mana, misalkan ke register.php misalnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi metode pengiriman data jadi ada dua, get sama post. Action itu menentukan akasi atau action yang dilakukan saat data dikirim. Jadi misalnya dari form login masuk ke dashboard misalkan formnya. Itu bisa seperti itu. Nah, ini contohnya untuk form action sama dengan proses PHP, metodenya get misalnya. Jadi artinya actionnya itu nanti ketika tombol ditekan itu kan masuk ke halaman proses.php atau ini bisa di dalam satu halaman. Jadi ketika diklik ya langsung diproses yang namanya si ininya ya. Ketika ditekuk tombol pada tombolnya. Kemudian metode get, nah ini metodenya get. Kemudian begini contohnya untuk yang metode source. Jadi di sini ada isian yang kita isi. Ya. Jadi perbedaannya get sama false itu adalah di mana nilai default seandainya atribut metode tidak ditulis, maka isi form itu adalah URL browser. Jadi yang tadi bawah kelihatan URL-nya itu. Kemudian untuk get biasanya digunakan untuk query pencarian. Nah, untuk pencarian biasa menggunakan get. Nanti kan semuanya akan dipraktikkan ketika di PHP-nya ya. Nah, kemudian false itu digunakan untuk data yang lebih sensitif seperti basic password, agar user dan sebagainya. Itu perbedaan antara false sama get gitu ya. Jadi kapan Anda menggunakan atau apa namanya menggunakan yang misalkan get, mana menggunakan post. Kemudian untuk action kita dapat mengisinya dengan alamat URL dari endpoint yang akan formnya, titik di mana apa kita akan prosesnya. Secara sederhana contoh di atas kita akan menyuruh file proses PHP untuk masuk data formnya.
Ya misalkan POM-nya POM login, nanti kita masuk ke proses PHP-nya untuk diproses username password-nya biar bisa diproses. Kemudian memproses proses itu akan dipelajari di materi PHP. Nanti lanjutnya setelah di ini kita akan masuk di pertemuan selanjutnya nih setelah udah masuk ke pemegang PHP-nya, kita masuk ke HTML. Ya, kemudian tingkat lagi dari HTML ini akan kita lanjut ke Bootstrap-nya untuk mempercantik halaman webnya. Kemudian kita lanjut mengenal text input ya. Nah, tag input itu merupakan tag paling banyak digunakan di dalam form dan memiliki banyak bentuk mulai dari isian teks biasa, tag password, checkbox gitu ya. Kemudian radio sampai dengan tombol submit. Semuanya dalam bentuk text input. Dan ini memiliki beberapa input yang harus diberikan. Tipe merupakan type dari file. Jadi nanti ada input spasi type misalnya. Oke, kita praktekin saja. Saya buka Sublime-nya. Ya, kita buat new. Misalkan kita buat lengkap ya. HTML. Oh, sorry. Saya tambahin dulu ininya. Mau saya tambahin. Kalau sama kelihatan zoom, berarti otomatis harus menambahkan ininya. Ya, oke. Ya, head. Save dulu ya biar bisa otomatis. Saya misalkan save-nya di web programming, misalkan di form. Ya, form.html. Ya, HTML. Kemudian biasa Anda masukin head, ya, kemudian title, ya, kemudian misalnya judul webnya itu, judul halamannya itu belajar form. Oke, kemudian head udah, kita masukin body-nya ya, body. Oke, misalkan kita untuk form-nya berarti form tipenya seperti ini ya. Kalau Anda ini kan teksnya, kita masuknya menambahkan atributnya action misalnya. Action. Ya, misalkan actionnya menggunakan force. Oke, kemudian kita masukin labelnya misalkan nama. Kalau saya masuk label juga boleh. Label. Misalkan nama ya. Nama. Kemudian kita masukin untuk ininya, ini baru di luar. Kemudian untuk formnya kita masukin yang tadi ada yang namanya atribut dari yang namanya untuk masukin ini inputan ya. Kita melakukan teks ya tadi yang kita bahas. Kita masukin teks input type. Nah, input type itu sebagai atribut. Jadi di sini ada value-nya. Value-nya misalkan Anda masukin untuk jenis inputan jenis apa? Karena tulisan sama itu ini menggunakan teks. Input tipe teks. Nah, name ini nanti nama yang akan dijadikan diproses ke PHP-nya. Kalau Anda menggunakan database-nya. Misalkan ini nama kecil. Nah, kalau di database-nya namanya inputannya nama, itu nama aslinya. Jadi kalau misalkan login, input login misalkan, username kan. Berarti ini misalkan username, ini ada username kecil dan itu ada di database ininya. Jadi ini untuk tampilan, nanti yang diproses name-nya ya. Jadi ini tempat untuk tempat untuk memasukkan tag yang kita akan ditulis sama pengguna dan ini kita di belakangnya akan masuk ke variabel ya. Kalau kita pernah belajar Java gitu ya, atau Anda belajar yang dulu di C, misalkan variabelnya nanti ini bahas. Ini akan diposisi ke database-nya. Kalau ketika nanti udah di PHP. Nama, oke, kita tinggal save seperti ini. Kita nyimpennya tadi di web programming ya. Kuliah, kemudian Sinubara, kemudian genap web programming. Saya namanya POM ya.
Ya, seperti ini. Jadi ini input teks seperti ini. Ini input teks. Dia ada nama, ada apa namanya, nama atau label nih di sini titik 2 tadi. Kemudian apa namanya? Kemudian kalau Anda mau masukin yang namanya di sini ada belakangannya, itu namanya placeholder. Ya, placeholder. Jadi Anda bisa ditambahkan dengan menambahkan atribut, ya, menambahkan atribut di nama sininya. Anda masukin place. Nah, placeholder. Nah, ini yang akan nampil di belakang ketika orang input pengguna apa? Misalkan masukkan nama, misalkan ya, masukkan nama misalnya. Oke, ini tinggal Anda di save seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, ini placeholder. Jadi ketika kita klik orang, ya, nah seperti ini ya. Jadi ini juga penting juga bahwa ketika ada isian seperti itu yang dimasukkan apa gitu ya. Ya, kalau misalkan ini nomor menurut EDN misalkan nomor hidup dosen misalkan. Kalau 2 baris seperti apa ya? Anda bisa menggunakan misalnya di sini Anda tambahin BR dulu misalkan ya. Sini BR misalkan. Nah, sini misalkan masukin kode dosen misalkan. Ini masukin. Ini tinggal ganti NPM misalnya. Nah, yang keterangan di sini masukkan nomor induk, masukkan nomor NPM Anda. Kita bisa ulangin nomor apa namanya nih? Nomor mahasiswa P-nya apa lupa ya. Kalau Salim tahu nomor induk mahasiswa. Ini tinggal Anda save seperti ini, ya. Tinggal Anda refresh seperti ini. Nah, masukkan NPM Anda. Ya. Ini kalau biar enak pakai table, biar rapi gitu ya. Jadi nanti ininya titik 2-nya titik 2, ini nama dan sebagainya. Ya, ini juga bisa diatur dengan namakan atribut, misalkan Anda namakan di teks itu lebar misalnya. Nah, misalnya lebarnya masukin 200 misalkan. Nah, 200. Panjang ya kan. Ya, seperti itu. Oke. Jalan ya 200 px. Coba kita dulu. Bersudah nama input tipe teks. Udah ngomong ya. Lebar di sini nggak bisa ya di sini 50%. Nah, di sini ya. Oke. Kita tambahin nanti pakai table aja ya. Oke, kita masukin jadi untuk nama ini tipe input teks dia tampilnya seperti ini untuk tipe teks. Oke. Selanjutnya untuk berikutnya ini ada teori semua tinggal dimasukkan. Kemudian lanjut Anda memasukkan yang namanya input tipe password. Nah, tipe password atau mirip-mirip dengan tipenya teks. Cuman ganti pas inputnya diganti saja. Pas input sini, ini kan Anda masukin di sini, copy paste aja dari sini. Ya, tinggal Anda nanti di sini password misalnya ya. Password, ini masukin input tipenya. Nah, ini tipenya tabnya ganti dengan password. Password. Ini name-nya. Nah, name-nya ganti name ininya npm ini. Ini misalnya namanya masukin password. Nah, ini sama. Ya, masukkan password. Masukkan password. ID-nya misalnya. Lepas mulai password. Save. Kita save. Ya. Nah, itu kalau password dia nggak kelihatan seperti ini. Jadi kalau kita klik kan ada nih. Ya, itu untuk password. Jadi tipenya sama, input tipe tinggal mengganti tadi tipenya teks, kalau password tipenya password. Itu yang cuma yang membedakannya. Ya, itu untuk yang namanya apa namanya? Sorry. Untuk tipe yang namanya si password ya. Jadi itu password. Kemudian berikutnya udah 2, berikutnya
input tipe radio. Input tipe radio mirip dengan checkbox. Ya. Namun user hanya bisa memilih satu di antara pilihan grup radio. Tipe radio ini berada dalam satu grup dan user hanya bisa memilih salah satu contoh inputan tipe radionya. Nah, kita praktekin saja yang langsung yang radio. Yang radio. Kita masuk lagi, share lagi untuk di sininya, kita masukkan, kita enter lagi ke bawah untuk input tipe radio ya. Jadi sama gitu, misalkan saya menggunakan paragraf biar bisa gitu ya, sama aja sih label juga sama. Misalkan saya biasanya kan jenis kelamin kalau untuk pilihan kan, orang nggak mungkin jenis kelamin ada dua ya, jenis kelamin. Biasanya kalau kita di database makanya emu itunya si jenis tipenya, tipe datanya enum, bukan emu, enum. Kemudian kita masukin lagi, baru sekarang masukin input type radio. Input tipe radio. Nah, ini sama juga name-nya. Name-nya tadi ini jenis kelamin berarti ya. Jenis kelamin. Jadi karena di database artinya comparable, berarti jangan menggunakan spasi. Ini karena database spasi, ini jenis kelamin. Kelamin ini yang akan diproses ininya variabelnya. Jenis kelamin. Kemudian nah yang nampilnya nanti apa? Value-nya misalkan pria. Ini pria, laki-laki yang makan tampilannya. Ada pria yang itunya untuk nilainya, yang masih kan ada dua pilihan yang biasanya ada bisa kelamin sama nanti intinya value-nya yang tampilnya pria. Kemudian ini yang ditampil di layarnya pilihan itu Anda masukin si pilihannya prianya. Jadi ini ada variable. Kemudian Anda masukin untuk yang berikutnya untuk perempuan tinggal Anda masukin di sini saja. Copy paste, Anda ganti jenis kelamin, value-nya ini wanita. Sini wanita, ini adalah wanita. Seperti itu untuk tipe yang namanya radio ya, radio. Jadi tinggal di step lagi, kita balik ke sini, kita lihat ya, jenis kelamin. Karena ini pakai paragraf ya, jadi luas gitu. Kalau ini kan pakai label saya nih. Nah ini karena paragraf, ini wanita, nah ini kan pilihannya. Jadi kalau klik ini kemudian nanti pilih submit, kalau yang diproses nanti yang diprosesnya itu untuk yang mana? Prosesnya variabel dianya. Ya variabel jenis kelamin dengan nilai pria yang dipilih. Itu sih. Itu untuk yang jenisnya radio ya. Jenisnya yang namanya radio. Jadi jenis kelamin, input tipe radio, name-nya jenis kelamin, value-nya pria, ini pria. Kemudian input tipe radio, name jenis kelamin, value-nya wanita-wanita. Jadi ini ada variabelnya yang name, ini yang nanti isinya dari ini ada prianya, value-nya, ini ada tampilan yang dia tampil di layar ininya, di layar dari si layar tampilannya. Jadi tampilan seperti ini. Tadi saya lupa, tadi seperti ini. Jadi ini kelamin, ini pria, ini wanita. Ini nama yang tipe teks, ini tipe teks juga. Ini adalah tipe yang namanya password. Password. Nah itu udah beberapa yang saya sampaikan. Kita lanjut lagi ke berikutnya adalah kita balik ke ini presentasi. Input tipe checkbox ya. Input tipe checkbox dia inputan berupa checkbox dapat di-checklist atau dicentang oleh user. Tipe checkbox memiliki atribut checked ya, yang jika ditulis diisi dengan nilai checks akan membuat checkbox ya, checkbox langsung terpilih pada saat pertama kali halaman ditampilkan. Ya, kita praktekin, new, kita masukin ke sini lagi. Nah, kita masukin lagi. Ya, kita masukin pakai P aja ya ke bawah. Kemudian di sini Anda masukkan input tipe ya, tipenya itu checkbox. Jadi tinggal ganti ini aja. Tipe di sini checkbox.
check, ya salah ya, box, nanti nggak muncul ini. Checkbox, kemudian namanya apa? Namanya suku. Nah, database seperti nama suku. Kemudian di sini Anda masukkan yang namanya yang tampil, misalkan di sini Sunda, misalkan. Anda masukin beberapa sini. Ini saya nggak pakai ini lagi karena biar satu baris kan samping. Kemudian sini masukin lagi, ya seperti ini. Tinggal masukin di sini, misalkan Batak, sini Betawi, misalnya. Ya, saya bisa misalkan di sini ada Baduy misalnya dan lain-lain. Ya seperti ini. Kita lihat hasilnya, kita save dulu. Oke, refresh. Nah, ya seperti itu. Sunda, Batak, ini checkbooknya seperti ini. Jadi ini tipe yang teks, tipe teks, password. Ini adalah yang pria wanita adalah radio. Ini adalah checkbook. Itu beberapa. Kita lanjut lagi untuk berikutnya itu adalah menggunakan sekarang ketika Anda menggunakan legend, karena mungkin Anda ada beberapa lihat di beberapa situs, ketika pilihan seperti ini, tampilannya ada seperti ini ya. Nah, jadi yang buat seperti ini namanya file set. Nih, file set. Jadi ada tentuin di file setnya dulu. Kemudian untuk si hobinya ini, nih segaris gini, ini namanya adalah legend. Jadi Anda file set dulu, baru legend, gitu ya. Coba kita perhatikan saja ya, biar agak ini. Kita masukin lagi. Di sini saya misalkan tadi file set ya. Nah, ada di, kalau Anda udah gini udah muncul, kalau Anda menggunakan Sublime ya. Kalau Notepad Plus kadang nggak muncul. Nah, jadi saya rekomendasikan ini yang otomatis biar Anda nggak terlalu kesusahan, terlalu lama. Kemudian di sini ada pilih legend. Nah, ada ya legend. Oke, masukin hobi tadi. Nah, sekarang baru hobinya apa aja gitu ya. Tadi masukin ke label dulu. Kemudian masukin input tipe checkbox misalnya. Jadi dimasukin di dalam label ini input tipe teks lagi, input type checkbox. Name-nya misalkan adalah hobi misalnya. Ya, misalkan hobi 1 misalnya. Kemudian value-nya masukin adalah HTML misalnya. Nah, kemudian yang nampil masukin di sini adalah belajar HTML. Oke. Nah, untuk yang lain-lain Anda tinggal copy paste seperti ini juga, sama label kan. Nah, seperti ini. Ya. Ini tinggal ada ganti aja ininya. Kemudian kita lihat ketampilan hasilnya gimana. Di sini dari press. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi belajar HTML tinggal ganti sendiri kan ini. Itu menggunakan file set. Ya. Itu di pastinya hobi, jadi Anda masukkan yang namanya si ya. Jadi file set, legend untuk tengah ininya, baru untuk di hobinya ini baru Anda masukin. Ya, itu untuk yang penggunaan yang namanya si checkbox plus legendnya. Ini adalah project text select dalam pembuatan HTML. Di dalam HTML digunakan membuat objek. Form berupa list pilihan dapat memilih-pilih oleh user. Biasanya text select ini digunakan untuk memaksa
user memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Ya, dia pada penggunaannya diawalin dengan yang namanya apa namanya? Diawali dengan namanya select. Ya, bukan input type select tadi. Select ya. Kemudian pilih option berikutnya. Text select, select, kemudian option pilihan 1, 2, 3, berapa option. Ya, contoh seperti ini. Kita langsung praktekin saja juga. Ya, saya di bawahnya di sini. Jenis select. Sini masukin option 1, option misalkan Sunda. Nah, ini tinggal ininya di copy paste seperti ini. Nah, Sunda. Biasanya bangsa ya, warga negara bahasa gini ya, negara apa gitu ya. Ini misalkan nah, sekarang kita tinggal di terus sebelumnya. Nah ini ya, nah seperti ini. Itu untuk penggunaan yang namanya menggunakan yang namanya formnya untuk select atau text untuk dari option ya, di select option. Berikutnya itu tombol button. Tombol button itu adalah beberapa macam, bisa reset, kirim gitu ya, bisa cancel dan lain-lain, bisa validasi juga. Contohnya seperti tadi tinggal mengganti yang namanya input type, submit misalnya tipenya reset misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini tadi habis tadi. Nah, kita masuk lagi. Ya, nah seperti ini. Masukin WR lagi di sini. Screen input tipe submit misalnya. Misalnya namanya adalah kirim. Kemudian untuk tampilannya ini diganti. Kalau submit nggak diganti, tapi submit. Tapi kalau mau diganti namanya teman value. Misalkan di sini masukin tampilannya tuh kirim, ya kelihatan namanya. Seperti itu. Kalau misalnya reset ya itu masukin aja. Input reset. Sininya set misalnya. Sininya value-nya reset. Oke. Kita lihat hasilnya F5. Nah, seperti ini ya. Itu seperti itu untuk tampilannya untuk button. Kita balik lagi ke slide. Mengenai text area. Text area itu biasanya untuk input-input yang lebih gede, kayak alamat misalkan ya, komen-komen gitu ya, yang panjang-panjang itu. Nah, itu menggunakan text area dalam table. Jadi Anda menggunakan alamat misalnya gini, masukkan text area. Text area row-nya barisnya berapa gitu ya sini. Kolomnya berapa? Kolomnya panjang segini. Ya. Tuh. Kemudian berikutnya contoh membuat login. Ya, kita ini aja. Mencari waktu ya. Jadi untuk membuat login, jadi Anda ini plus sama tambahan dengan yang dikombinasikan dengan adanya dengan adanya table. Jadi ini kombinasi antara table yang kemarin saya udah pelajarin sebelum materi sebelumnya dengan yang namanya form. Jadi seperti yang saya jelasin kemarin, saya nggak sekarang diperhatikan, kan udah tuh. Jadi Anda buat tabelnya dulu, baru form di dalamnya. Kemudian buat baris, nah baru buat kolom username, kemudian buat kolom berikutnya. Jadi kolom username, kolom lagi, ini ada dua kolom tadi kan. Ini masukkan untuk membuat teks, tipe teks, name-nya nama,
placeholder-nya masukin username Anda. Ini sebutnya username kalau bisa. Masukkan username, kemudian berikutnya baris kedua masukkan password, input tipe password, name password, placeholder-nya masukkan password. Kemudian Anda masukin TD cost fund. Nah, ini kan kemarin tuh menyatukan beberapa kolom jadi satu kan, TD cost fund. Alignment center, input type, submit, namanya kirim dari login. Tampilannya nanti login. Kita kirim, nanti ini nongolnya kan login yang tampilannya itu. Ini spasi, ya, ini dan MBSP itu dan spasi, ini 2 kali spasi. Input tipe reset, name reset. Value-nya batal. Jadi nanti tampilannya batal. Ya, kemudian TR diikuti, kemudian akhir dari table, kemudian akhirnya adalah form. Karena di sini bunyinya form baru sorry ini harusnya kebalik. Harusnya table formnya di sini baru table. Tapi nggak masalah sih. Cuman harusnya emang seperti itu, harusnya di formnya atasnya. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya. Ya, jadi username ini placeholder-nya tadi masukkan username Anda, password masukkan password, login sama batal. Mungkin itu yang saya bisa kasih materi untuk pertemuan hari ini. Silakan ini untuk tugasnya buatlah kode HTML untuk membuat form biodata dan kriteria. Judulnya itu judul halaman atau title-nya membuat biodata HTML. Kemudian biodata berisi nama, alamat, suku, jenis kelamin, email, negara gitu ya. Berarti kemudian ketentuannya nama, email menggunakan tipe inputan teks lengkap dengan teks placeholder-nya. Kemudian alamat menggunakan teks area, suku menggunakan checkbox, jenis kelamin menggunakan input radio button, negara menggunakan silang. Ini tinggal rubah-rubah yang tadi saya jadinya. Nah, buttonnya digunakan adalah tombol kirim dan tombol cancel. Cancel berarti reset itu ya. Diganti. Jadi ini tipenya submit, ini tipenya reset. Dan jangan lupa ini menggunakan table biar rapih seperti ini. Ya, pakai table. Jadi pakai kombinasi sama yang ini seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan hari ini. Terima kasih untuk sudah menyimak video ini untuk materi pertemuan 3. Kita bertemu lagi untuk minggu depan untuk sudah belajar yang namanya Bootstrap. Jadi sedia tolong Anda di-install, download Bootstrap-nya. Kalau Anda bingung Bootstrap-nya di mana, saya ini apa namanya, share screen. Jadi Anda bisa masukin si ini, bentar, apa ini sih? Bootstrap ya, Bootstrap. Anda bisa download, silakan Bootstrap-nya download di sini. Tinggal Anda download di sini. Ya, silakan download Bootstrap-nya. Kemudian nanti setelah Bootstrap-nya di-download, Anda di-ekstrak, kemudian Anda masukin ke SAM yang telah diinstal. SAM saya adanya di C ya, dengan nama SM11, kemudian nyimpannya di htdoc. Silakan Anda simpan di sini Bootstrap-nya supaya saya kan versi Bootstrap 431. Kalau ini yang terbaru versi lupa saya versi berapa, kita lihat versinya di sini, versinya karena versi berapa ya. Versinya mana ya versi ya? Versi 5 apa ya? Ya versi 5 no beta ini versinya. Silakan download minggu depan udah menggunakan, karena kalau Bootstrap-nya belum ada ya nggak bisa digunakan Bootstrap-nya. Jadi Bootstrap itu framework yang kita memanggil ya, udah tinggal memanggil saja atau pencetnya. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri kuliah hari ini untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.